Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Perkenalkan, saya Yulis Indriani. Saat ini saya mengemban amanah sebagai dosen tetap Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Video ini akan menampilkan refleksi praktik pembelajaran yang saya laksanakan secara terintegrasi melalui delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah KMT 091 yang memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Pembelajaran menggunakan referensi utama berupa buku ajar yang berjudul Biostatistika Kesehatan, di mana saya merupakan tim penyusun dan diintegrasikan dengan hasil penelitian saya, sehingga materi yang disampaikan selalu relevan, berbasis bukti, dan aplikatif. Mata kuliah yang didesain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam menganalisis masalah kesehatan dan mengevaluasi intervensi kesehatan berbasis bukti ilmiah dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Perkuliahan saya susun secara sistematis dalam 16 pertemuan serta 2 pertemuan untuk ujian. Penilaian pembelajaran dirancang secara formatif maupun sumatif. Penilaian formatif terdiri atas kuis 10%, tugas 10%, hasil proyek 10%, dan keaktifan 10%. Penilaian sumatif meliputi UTS 30% dan UAS 30%. Dalam menjawab kebutuhan pembelajaran yang adaptif di era digital, perkuliahan dirancang dengan model blended learning, yaitu perpaduan strategi antara tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Proses pembelajaran didukung oleh SIAKAT, Sistem Informasi Akademik Universitas Pekalongan. Saya menerapkan metode pembelajaran yang variatif, meliputi ceramah interaktif, case-based learning, problem-based learning, tutorial dan praktik, collaborative learning, dan small group discussion. Interaksi pembelajaran dibangun melalui diskusi, tanya-jawab, presentasi, dan umpan balik yang konstruktif. Seluruh komponen yang saya jelaskan tercantum secara transparan dalam RPS berbasis outcome-based education dan disampaikan sejak pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, membahas tentang konsep dasar statistika. Mari kita simak bersama video pengajaran pada pertemuan kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik, hari ini adalah tatap muka kedua ya rekan-rekan semua. Hari ini tatap muka kedua kita akan membahas bahan kajian tentang konsep dasar statistika pada bidang kesehatan. Ya, sebelumnya apakah hari ini masuk semua? Masuk ya. Jadi nanti saya akan presensi di SIAKAT ya di Universitas Pekalongan. Tidak ada yang tidak masuk ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, masih ingat nggak minggu lalu ada challenge dari Bu Yulis ya? Minggu lalu teman-teman kita berikan instruksi untuk berkunjung ke perpustakaan untuk mengeksplorasi referensi terkait dengan biostatistika bidang kesehatan. Baik, nanti saya minta perwakilan dari mahasiswa, jadi semuanya harus ready ya, siap ya. Nanti siapapun yang mewakili untuk presentasi secara singkat ya, kita akan menggunakan spin dulu ya, siap ya. Kita hitung mundur ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Oke, dan silahkan. Yeay. Mbak Solva Fuadia, silakan untuk bisa memberikan feedback terlebih dahulu terkait penugasan minggu lalu. Baik, silakan terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemarin saya menemukan buku yang berjudul Biostatistika Kesehatan. Buku ini dengan penulis pertama Ibu Yulis, kemudian terbit tahun 2024 dari CV HEI Publishing Indonesia.
Menariknya buku ini membahas terkait dengan konsep dasar statistika, statistik deskriptif hingga inferensial, dan disajikan berbagai contoh kasus di bidang kesehatan. Untuk itu saya merekomendasikan buku ini sebagai referensi utama yang kita gunakan dalam perkuliahan, Ibu. Oke, tepuk tangannya dong, Mbak Sofa. Luar biasa. Kita silakan duduk kembali, Mbak Sofa. Ya, oke. Jadi menggunakan referensi manapun boleh ya. Itu salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Ananda Sofa Fuadia. Baik teman-teman, sudah ready untuk kuliah dengan saya hari ini? Ready ya, semangat ya, harus dong. Baik, pokok bahasan kali ini kita adalah tentang konsep statistika bidang kesehatan masyarakat. Ya, kita mulai dulu teman-teman dari perkembangan statistika. Ya, statistika dalam dekade ke dekade berikutnya mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ya, dulu statistika ini ya merupakan bagian dari pencatatan sederhana. Seperti pencatatan kelahiran, kematian, kemudian berkembang menjadi statistik terapan, ya. Kemudian muncul teori-teori ilmu statistik, di antaranya ada normal curve, kemudian teori korelasi, chi-square dan lain sebagainya. Hingga saat ini, ya, di era sekarang ini muncul yang namanya analisis multivariat, baik generasi 1 dan generasi kedua, ya. Dan saat ini teman-teman nanti bisa cross-check ke penelitian di bidang kesehatan masyarakat, ya, khususnya di public health, ya. Sekarang penelitian ini sudah mengacu pada data science, ya, contohnya seperti pada machine learning, ya, K-means clustering dan lain sebagainya. Oke, kita next, ya. Untuk itu teman-teman, tadi pengantarnya sudah, ya, kita harus tahu dulu apa itu statistik dan apa itu statistika, ya. Dua kata ini memiliki makna yang berbeda, ya. Statistik ini adalah sebuah kumpulan angka, data numerik yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengukuran. Lalu, statistika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis, interpretasi, hingga penyajian sebuah data. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya? Siap. Baik, kita coba ke Q&A session, ya. Coba di sini ada sebuah statement, teman-teman. Kita baca bersama ya. Rata-rata kadar hemoglobin penduduk sentra industri batik di Kota Pekalongan sebesar 10,8 gram per desiliter. Siapa yang bisa memberikan pendapat terkait dengan ini? Dia termasuk statistik atau statistika? Saya, Oke, Ibu. silakan, Dani. Jawabannya adalah statistik. Karena hasil rata-ratanya adalah hemoglobin sebesar 10,8 gram per desiliter yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pengukuran. Oke, good. Luar biasa. Baik, ya, betul ya. Artinya teman-teman di sini dengan adanya kasus ini, teman-teman bisa membedakan apa itu statistik dan statistika. Baik, berikutnya kita masuk ke tujuan dan peranan serta kegunaan statistika. Untuk apa sih kita belajar statistika? Apalagi ini mahasiswa semester 2 ya, program studi kesehatan masyarakat Universitas Pekalongan. Statistika ini tujuannya yang pertama teman-teman, menjawab permasalahan di bidang kita, di bidang kesehatan masyarakat, ya, dan membuktikan teori yang ada, ya. Kemudian menghasilkan informasi, ya. Lalu apa aja sih peranannya? Peranannya diantaranya adalah yang pertama untuk menghitung sampel, ya, besar sampel dalam penelitian. Kemudian menguji validitas dan reliabilitas, ya. Kemudian untuk analisis data, kemudian untuk menyajikan data hingga proses interpretasi atau penarikan kesimpulan. Itu peranannya. Sangat penting ya teman-teman ya. Ternyata ketika kita belajar statistik, apalagi di bidang kita, public health, ya. Kemudian kegunaannya apa sih statistika itu? Statistika ini dipelajari di semester 2 ya, di Prodi Kesmas. Yang pertama, sebagai bahan perencanaan bidang kesehatan. Ya, jadi merencanakan itu butuh pendekatan statistika, teman-teman, ya. Kemudian menentukan prioritas program, ya. Dan yang paling penting adalah memberikan gambaran atau data bagaimana potret kesehatan di masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut dulu. Ciri khas statistika. Statistika ini punya ciri khas teman-teman, ya. Di antaranya satu, ya, berbasis data. Karena datanya bisa berupa data kuantitatif, ya,
bisa data kualitatif ya. Nanti kita akan pelajari di penggolongan data ya. Kemudian di sini bersifat universal. Kenapa? Universal di sini maksudnya adalah seluruh ilmu itu akan menggunakan pendekatan statistika. Tidak lain di bidang kita, di bidang ilmu kesehatan masyarakat yang masuk di dalam bidang kesehatan secara umum ya. Kemudian di sini bersifat objektif. Artinya dari statistika ini akan dilakukan analisis berdasarkan metode ilmiah, bukan dari spekulasi pribadi. Jadi harus basisnya evidence based seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, next kita lanjut berikutnya. Kita masuk pada penggolongan atau klasifikasi statistika ya. Jadi teman-teman di sini agak berpikir keras ya teman-teman ya. Ketika kita belajar klasifikasi ya kita harus tahu dulu ya. Banyak sekali contohnya nih. Berdasarkan tujuan analisis ada statistika deskriptif dan inferensial. Deskriptif mendeskripsikan berarti menggambarkan apa yang ada, data yang ada. Sementara statistika inferensial di sini menarik kesimpulan untuk membuat generalisasi pada populasi berdasarkan sampel. Oke, saya perlu menjelaskan populasi dan sampel terlebih dahulu pada teman-teman supaya pemahaman ini akan lebih menarik untuk dipelajari. Oke, perhatikan ke papan tulis teman-teman semua. Semisal ya, ini adalah sebuah populasi. Populasi ya, saya tuliskan ini adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, misalkan saya mau meneliti berapa sih persentase mahasiswa di Universitas Pekalongan terkait dengan kasus stres akademik. Karena kan teman-teman banyak ya beban untuk belajar berkuliah ya. Nah, di sini misalnya populasi berapa ya kira-kira ya jumlah populasi mahasiswa di Unikal? Katakanlah 10.000 ya, 10.000 mahasiswa. Nah, ini kan jumlah yang banyak teman-teman. Tidak mungkin kita menggunakan data untuk mengambil 10.000 karena terbatas biaya, terbatas waktu, ya, dan jumlah respondennya akan banyak sekali. Sehingga kita perlu mengambil yang namanya sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu, metode pengambilan. Ada nanti probabilitas sampel sama non-probability. Nanti akan kita pelajari saat di mata kuliah metode penelitian di semester berikutnya. Ya. Artinya teman-teman harus bisa membedakan sampel dan populasi. Nah, statistik inilah teman-teman yang melibatkan sampel dan populasi, sehingga ini merupakan data dan ini masuk di dalam pengertian statistika inferensial. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, berikutnya berdasarkan distribusi teman-teman. Ya, kalau distribusi patokannya adalah normalitas data. Ya, ada dua macam, parametrik dan non parametrik. Parametrik ini adalah inferensi statistik ya, di mana skala datanya itu interval rasio dan distribusi datanya normal. Ini yang parametrik. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian yang non parametrik ini kebalikannya. Jadi kalau mengingat itu supaya lebih mudah ya, kalau parametrik itu normal, distribusi datanya, kalau non parametrik tidak berdistribusi normal. Biasanya kalau yang non parametrik ini untuk data-data nominal ordinal atau interval rasio, tapi distribusi datanya tidak normal. Oke, bisa dipahami penjelasan dari saya, teman-teman? Oke, masih semangat ya teman-teman ya? Semangat. Berikutnya, berdasarkan analisis data. Ada 3 macam teman-teman, dan ini perlu dipahami teman-teman. Biasanya nanti ketika sudah skripsi, teman-teman ini akan menggunakan ilmu ini yang kita pelajari di semester 2. Ada analisis univariat, ya, bivariat, kemudian multivariat. Univariat berarti dalam analisis dia melibatkan satu variabel. Bivariat dalam analisisnya dia melibatkan 2 variabel. Misalnya hubungan di antara kedua variabel. Kalau multivariat, multi itu artinya apa? Banyak. Ya, dia akan melibatkan variabel lebih dari 2. Banyak. Iya, ya. Jadi di sini untuk analisis data. Penggolongan statistik sudah kita pelajari, kita beralih ke penggolongan data. Ya, karena kita
data ini adalah bagian yang penting untuk kita pelajari ya teman-teman ya. Oke. Ada berdasarkan jenis, data ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu data yang sifatnya kalimat, huruf, pernyataan, statement. Kalau data kuantitatif, dia data berupa angka, numerik. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian berdasarkan sifat, ya, ada data diskrit dan kontinu. Data diskrit ini adalah data yang kita peroleh dari hasil perhitungan. Misalnya saya menghitung jumlah mahasiswa di sini yang berangkat ada 25. Perhitungan. Kalau yang kontinu berarti data yang kita peroleh berdasarkan pengukuran. Saya mau mengukur berapa ya rata-rata berat badan untuk mahasiswa Bu Yuli saat di kelas ini. Ya, jadi dua hal yang berbeda ini perlu dipahami teman-teman. Ya. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan data ada time series dan cross section. Time series itu berarti data yang dari rentan waktu tertentu. Contohnya data jumlah kasus demam berdarah dari tahun 2020 sampai 2025. Rentan 5 tahun. Ini namanya time series. Kemudian untuk data cross section namanya juga cross section di saat itu. Ya, contohnya seperti data dari profil puskesmas ya di tahun saat ini 2026. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian berdasarkan sumber teman-teman, di sini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang kita peroleh secara langsung, ya, melalui responden atau informan, ya, dan prosesnya menggunakan ada metode wawancara, wawancara mendalam, pengumpulan angket, kuesioner, ya, itu gambarannya. Kalau data primer, ya. Kemudian kalau data sekunder itu apa sih, Bu? Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari instansi, kemudian ada dari penelitian terdahulu, ya misalnya dari profil kesehatan di Kabupaten Pekalongan, ya, ataupun data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini masuk di dalam data sekunder, ya. Jadi teman-teman harus pahami di sini, ya, supaya kenal lebih dalam terkait dengan data. Berikutnya ini untuk yang bentuk data ada data tunggal dan data kelompok. Ini akan dipelajari lebih lanjut nanti di TM berikutnya pada bahan kajian ukuran pemusatan data ya, mean, median. Nanti kita akan belajar banyak tentang data tunggal dan data kelompok. Baik teman-teman, kita masuk ke pertanyaan atau diskusi. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silahkan Mbak Silni ya. Iya, permisi Bu, izin bertanya. Saya ingin mengkaji lebih dalam mengenai sumber data. Dimohon Ibu dapat memberikan contoh penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat yang menggunakan data sekunder, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong biar Mbak Silni. Oke, pertanyaan yang menarik ya teman-teman ya. Baik, karena di sini yang diminta oleh Mbak Silni adalah contoh konkret ya di bidang penelitian kesehatan masyarakat. Maka saya akan menunjukkan salah satu data ya. Ini adalah artikel saya teman-teman ya, artikelnya Bu Yulis. Teman-teman nanti bisa searching melalui Google Scholar ya. Anda ketik nama dosen ya, Yulis Indriani kayak gitu ya. Nanti di situ akan muncul beberapa artikel atau publikasi saya untuk bisa menambah pemahaman teman-teman terkait dengan bidang statistik. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, di sini judulnya ya adalah Increasing Trend of TB Case 2021 until 2023 in Urban Area. Ya, ini jurnal terbitan 2024 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi masih related untuk kita pelajari ya. Ini jurnal internasional terindeks ICI Copernicus, teman-teman ya. Ini tujuannya adalah untuk melihat correlation, hubungan antara population density itu apa? Kepadatan penduduk terhadap jumlah kasus TB ya. Jadi kalau kita lihat di sini case 2021 until 2023 ini adalah data time series dari 2021 sampai 2023. Kalau Anda kaji nanti teman-teman bisa melihat ini ya di Google Scholar di bagian metode penelitian ya. Di situ dijelaskan ya. Coba kita lihat bersama-sama secondary data. Dia menggunakan secondary data come from two agency, dari 2 instansi.
yaitu Dinas Kesehatan dan BPS di tahun 2024. Seperti itu Mbak Sylvia, contoh nyata di bidang ilmu kesehatan masyarakat untuk penggunaan data sekunder. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Lanjut kita ya. Lanjut. Oke. Baik, saya izin dulu untuk kita sampai di penggolongan data ya tadi ya. Oke, kita next. Oke. Kita masuk ke topik skala pengukuran data atau skala data. Dalam memahami skala pengukuran data, kita perlu tahu teman-teman, skala pengukuran itu ada 4 jenis. Pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Kita pahami ke contohnya supaya kita bisa memahami makna dari satu-satu dari masing-masing ini ya. Apa namanya skala pengukuran ya. Nominal ini contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dia kategorik ya, tetapi tidak memiliki tingkatan. Ya, ini adalah nominal. Kalau ordinal, saya contohkan skala nyeri height misalnya. Mulai dari tidak ada nyeri, kemudian nyeri ringan, sedang, sampai berat. Jadi ada tingkatannya teman-teman. Orde, ya, ini namanya ordinal. Kalau skala interval dan rasio, ini merupakan skala data yang bentuknya numerik, angka, berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran. Cuman bedanya di sini, ya, kalau rasio itu dia memiliki nol mutlak. Kan rasio tuh belakangnya O ya. Jadi ingat-ingatnya dia punya nol mutlak. Contohnya adalah berat badan. Berat badan ini menggunakan alat ukur timbangan ya. Dia harus ketika mengukur timbangan ini dia berawal dari nilai 0. Makanya dinamakan nol mutlak ya. Jadi seperti itu untuk skala data. Hafal nggak skala data? 1 nominal, 2 Ordinal. 3 Interval. dan Rasio. Oke, good. Baik, berikutnya kita masuk ke pemilihan uji statistik. Setelah kita memahami skala data, maka ini adalah hal yang penting supaya kita dalam pemilihan uji statistik ini tidak keliru atau pemilihannya secara tepat, ya. Jadi di sini tujuan analisis itu khususnya bidang kesehatan masyarakat, ya. Sebuah penelitian itu ada 3 tujuan aja ini, ya. Dia melihat tujuan dari penelitiannya, mau melihat uji perbedaan, ataukah melihat hubungan, korelasi di antara 2 variabel, atau melihat pengaruh, regresi. Ya, diingat-ingat itu, nanti akan sangat bermanfaat saat Anda mengajukan sebuah skripsi. Tujuan penelitian saya apa nih? Ini kaitannya dengan pendekatan statistik yang digunakan. Ya. Kemudian nanti kita melihat sampelnya, apakah berpasangan sampelnya, ataukah sampel bebas. Dan tadi ya skala data yang sudah kita pelajari teman-teman, di sini untuk pemilihan apakah dia masuk dalam statistika parametrik dan non-parametrik. Masih ingat kalau parametrik dengan non-parametrik itu yang menjadi patokan apa? Normalitas data. Kalau pada statistik parametrik ya, dia biasanya interval rasio dan distribusi datanya normal. Maka kita bisa menggunakan statistik di golongan statistik parametrik, ya. Kemudian untuk statistika non parametrik biasanya pada data kategorik, ya. Kemudian untuk data-data interval rasio, namun distribusi datanya tidak normal. Baik, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Bisa dipahami penjelasan dari saya? Bisa. Kita berikutnya nih. Mari kita jawab kasus nih. Baik, di sini saya menggunakan penelitian saya masih baru teman-teman. Alhamdulillah di bulan Mei 2026 ya. Ini penelitian yang sudah publis di artikel Sinta 3 ya tentang multinomial logistic regression analysis ya. Di sini sebetulnya pengembangan dari regresi ya. Tadi tujuan penelitian regresi. Tujuannya menganalisis model prediktif faktor risiko teman-teman. Tetapi di dalamnya kita melihat pengaruh di antara variabel atau faktor risiko dari nyeri height ya. Oke, saya contohkan di sini. Di sini kasusnya ada X1, X2, kemudian X3 dan Y. X1 sampai X3 ini adalah variabel independen. Y ini adalah variabel dependent ya. Kemudian kita nanti kaji satu-satu variabel usia. Kita mulai dari X1. Usia tahun. Kira-kira jenis data dan skala datanya apa ya? Siapa bisa memberikan? Oke, Mbak Widya, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk jenis data usia itu kuantitatif, untuk skala datanya rasio. Oke, bagaimana teman-teman?
Betul ya? Oke, good. Bagus. Oke, berikutnya X2, meal skipping atau menunda sarapan dengan kategori iya dan tidak. Saya bisa memberikan pendapat terkait dengan jenis data dan skala data? Saya, Bu. Oke, silakan Habib. Jenis data yang digunakan itu kuantitatif dan skalanya itu nominal. Kualitatif dan nominal. Iya. Oke, karena hanya membedakan iya dan tidak ya. Betul, 100 buat Habib. Berikutnya, oke. Berikutnya, X3, riwayat dysmenorrhea atau nyeri haid ya, terdiri dari kategori iya dan tidak. Kira-kira jenis data dan skala datanya apa ya? Siapa bisa memberikan argumen? Baik, Saya. Ahmad Syahbudin. Untuk riwayat dysmenorrhea, jenis Oke. datanya adalah kualitatif, Oke. skala datanya nominal, Bu. Nominal. Oke, betul ya. Tepuk tangan dong. Oke. Berikutnya nih, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Intensitas nyeri haid, Y ya. Dia punya kategori 4, tidak ada nyeri, nyeri ringan, sedang sampai berat. Apa nih kira-kira? Jenis data dan skala datanya. Siapa bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Jenar Ayu. Oke, untuk variabel intensitas nyeri haid, jenis datanya itu kualitatif dengan skala datanya adalah ordinal. Oke, ordinal ya, karena dia punya tingkatan ya Mbak ya. Iya, Ibu. Oke, betul sekali. Aplaus dong untuk kita semua. Oke, dengan tadi teman-teman sudah mencoba menjawab ini, saya simpulkan teman-teman ini pemahamannya sudah mulai terlihat ini terkait dengan mengidentifikasi jenis data dan skala data. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, tidak ada. Baik, berikutnya silahkan. Ada challenge nih dari Bu Yulis hari ini. Silahkan handphonenya bisa dikeluarkan rekan-rekan semua. Dan di sini bisa scan QR ya. Ada kuis sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita. Silahkan dikerjakan, di-scan dulu, dikerjakan secara mandiri. Waktunya sangat terbatas. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah masuk nih kuisnya. Luar biasa. Oke, selamat ini. Oke, oh teman-teman ya, nilainya 100 semua nih. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kita. Kuisnya 100 semua nih untuk hari ini. Luar biasa. Artinya teman-teman ini sudah memiliki kompetensi untuk capaian pembelajaran mata kuliah 1 terkait dengan konsep statistika ya, secara dasar atau pengantarnya secara global di bidang kesehatan. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk teman-teman nih, ya. Iya dong, ada oleh-oleh nih untuk pertemuan berikutnya. Silakan dicek di SIAKAD ya, di Sistem Informasi Akademik ya. Teman-teman nanti di sini Bu Yulis minta bantuan teman-teman untuk melakukan forum kolaboratif learning secara tim ya. Nanti teman-teman mencari artikel di bidang public health, kemudian silahkan diskusikan, kemudian identifikasi populasi, sampel, jenis data, skala data, sebagaimana yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, siap? Siap. Nanti minggu depan ya di tatap muka berikutnya akan saya cross check untuk penugasan ini. Baik, teman-teman. Hari ini perkuliahan kita selesai ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Artinya konsep dasar statistika ini bahwa kita belajar statistika itu sangat penting ya karena banyak kegunaannya di bidang kita. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar teman-teman ya. Kita insya Allah bertemu di minggu depan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan kedua. Semoga dapat memberikan gambaran nyata praktik pengajaran mata kuliah biostatistika deskriptif dan inferensial. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, seluruh tim sertifikasi dosen 2026, pimpinan Universitas Pekalongan, kolega dosen dan mahasiswa. Melalui pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mencetak lulusan kesehatan masyarakat yang unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan global.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.